Baik. Sebelum mulai presentasi kali ini, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Ida Sang Yang Widi Wasa dengan mengucapkan panjang dari umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya Nyoman Sri Gita Lima Dewi dari perwakilan kelompok 3 dengan NIM 2202214594. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelum itu izinkan kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Untuk kelompok 4, saya persilakan. Perkenalkan, saya Agustin Nurul Wijaya. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwati, NIM 2202014599. Perkenalkan, nama saya Dewi Prakandani, NIM 2201014600. Perkenalkan, nama saya Ketubudi Sulidarmo, NIM 2202014602. Perkenalkan, nama saya Bapak Jendra NIM 22014604. Baik, di sini kelompok 4 akan membahas materi mengenai manajemen kas. Untuk aturan depan, saya persilakan. Pengertian kas. Kas merupakan unsur yang paling penting dalam perusahaan. Kehidupan dan kemajuan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kas. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam lingkungan tetap. 3 kriteria kas. Harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari, harus dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya, bebas dari ikatan kontraktual yang membatasi penggunanya. Perusahaan mempunyai motivasi mengadakan kas. Yang pertama, motivasi transaksi, biasanya berkaitan dengan transaksi yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, motivasi spekulasi. Kas untuk spekulasi diperlukan agar perusahaan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, motivasi berjaga-jaga. Motivasi perusahaan mengadakan kas dengan bermaksud untuk mengadakan kegiatan perusahaan terhadap kondisi yang bersifat tidak pasif. Yang keempat, motivasi saldo kompensasi. Yang motif saldo kompensasi merupakan salah satu alasan perusahaan memiliki saldo kas tertentu di bank dalam bentuk rekening zero. Next, aliran kas dalam perusahaan di sini ada 2. Aliran kas masuk kontinu, misalnya hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang. Yang kedua, kas keluar atau kontinu, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau kas inflow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Kemudian di sini saya akan membahas manajemen kas yang efisien, yaitu yang pertama adalah membayar hutang dagang selama mungkin tanpa atau jangan sampai mengurangi kepercayaan supplier terhadap pihak perusahaan, tetapi dengan memanfaatkan potongan tunai atau kas diskon yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mengatur perputaran arus persediaan secepat mungkin, asal hindari resiko kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan piutang secepat mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang karena kendali kebijaksanaan dalam penjualan kredit maupun pengumpulan piutang. Kemudian dilanjutkan dengan materi teknik manajemen kas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik manajemen kas. 1. Mensinkronkan arus kas. 2. Menggunakan float. 3. Mempercepat pengumpulan. 4. Menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan dan memastikan bahwa dana tersebut tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. 5. Mengontrol pembayaran. Tujuan pengawasan kas. 1. Diperoleh data atau informasi mengenai kas yang sebenarnya. 2. Untuk mengecek kecermatan antara dana dari catatan menurut pembukuan dengan saldo kas yang sebenarnya. 3. Untuk mengecek pelaksanaan kegiatan atau aktivitas mengenai kas sehingga apabila terjadinya penyimpangan dari sistem yang diterapkan dapat diambil tindakan koreksi. Perputaran arus kas. Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu.
Perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata kas. Semakin tinggi perputaran kas ini akan semakin baik, karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnover yang berlebih-lebihan tinggi berarti bahwa jumlah kas yang tersedia terlalu kecil untuk volume penjualan tersebut. Laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan ini juga berguna untuk menyediakan informasi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Baik, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kas dan manajemen kas merupakan unsur yang paling penting dalam perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki kas, maka kegiatan perusahaan seperti pembelian atau pembayaran terhadap hal-hal yang sifatnya tidak material atau kecil akan menjadi tidak efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Untuk itu saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.